Ribuan tahun yang lalu, di tanah subur antara dua sungai besar Efrat dan Tigris, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, ada sebuah kisah luar biasa. Kisah tentang seorang bayi terbuang yang ditinggalkan di sungai, yang kemudian tumbuh dewasa menjadi pelayan, lalu mengangkat pedang, menaklukkan semua musuhnya, dan akhirnya mencatatkan namanya sebagai raja pertama dalam sejarah manusia. Namanya adalah Sargon Agung. Sebelum masa hidupnya, manusia hidup di kota-kota kecil yang masing-masing punya pemimpin sendiri, saling bertikai, tidak ada persatuan. Tapi Sargon mengubah semuanya. Dia adalah orang pertama yang punya ide brilian, menyatukan banyak bangsa dan kota di bawah satu kekuasaan tunggal yang kita kenal sekarang sebagai kerajaan atau kekaisaran. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel sejarah saya. Di video kali ini saya akan mengupas tuntas kisah hidup Sargon dari bayi terbuang sampai menjadi penguasa pertama, dan bagaimana dia meletakkan dasar sistem kerajaan yang dipakai raja-raja dunia selama ribuan tahun lamanya. Sargon lahir sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Sampai sekarang, asal-usulnya masih diselimuti legenda indah. Menurut cerita kuno yang tertulis di lempengan Tanah Liat, ibunya adalah seorang pendeta atau wanita dari keluarga bangsawan yang menyembunyikan kehamilannya. Karena takut akan bahaya, ibunya menaruh bayi Sargon ke dalam keranjang anyaman dari alang-alang, melapisinya dengan aspal agar tidak kemasukan air, lalu membiarkannya hanyut di aliran sungai Efrat. Sungai itu membawanya sampai ke tempat seorang pekerja pengairan bernama Aki yang kemudian menemukannya, mengangkatnya dan membesarkannya seperti anak sendiri. Saat dewasa, Sargon bekerja sebagai tukang kebun dan kecerdasannya membuatnya diperhatikan oleh Raja Ur-Zababa, penguasa kota Kish. Dia kemudian diangkat menjadi pelayan raja, bahkan menjadi pembawa cawan kepercayaan. Di posisi inilah Sargon belajar banyak tentang pemerintahan, strategi, dan bagaimana cara memimpin. Namun, takdir berkata lain. Saat itu ada raja besar lain bernama Lugal-Zagesi yang sedang berambisi menyatukan seluruh kota-kota Sumeria di selatan Mesopotamia. Raja Ur-Zababa merasa terancam dan dia mencoba menyingkirkan Sargon karena merasa pemuda itu mempunyai bakat yang terlalu besar dan berbahaya. Tapi Sargon selamat dari rencana pembunuhan itu. Dia meninggalkan istana Kish, pergi ke kota Aksa dan mulai membangun kekuatannya sendiri. Disinilah pemuda yang dulunya anak sungai ini mulai menuliskan babak baru sejarah dunia. Berbekal keberanian dan kecerdikan perang, Sargon berhasil mengalahkan Raja Lugal-Zagesi yang saat itu sangat berkuasa. Dia menawan sang raja dan membawa dia berantai ke gerbang kota Nippur sebagai tanda kemenangan. Setelah menguasai Kish dan wilayah Sumeria, Sargon tidak berhenti di situ. Dia terus memperluas kekuasaannya ke utara, ke timur, sampai ke pegunungan Elam di wilayah Iran yang sekarang, bahkan konon pasukannya sampai ke wilayah Suria dan Laut Tengah di barat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wilayah yang sangat luas membentang dari Teluk Persia sampai Laut Tengah disatukan menjadi satu kesatuan negara. Sargon kemudian membangun ibu kota baru yang megah bernama Kota Akkad. Dari sinilah nama bangsanya dikenal sebagai bangsa Akkad dan kerajaannya disebut Kekaisaran Akkad. Sargon bukan cuma pandai berperang, dia juga pandai memerintah. Dia menunjuk para pengawas untuk mengelola daerah, membuat jalan penghubung antar kota, membangun sistem irigasi yang lebih maju, dan menyatukan bahasa serta budaya di seluruh wilayah kekuasaannya. Dia juga membuat gelar agung untuk dirinya sendiri yang terdengar sangat megah, Raja Segala Bangsa, Raja Empat Penjuru Dunia. Di masa pemerintahannya yang panjang sekitar 56 tahun, Mesopotamia menjadi sangat makmur. Kapal-kapal dagang dari negeri jauh berlabuh di pelabuhannya, membawa barang dari Tiongkok, India, bahkan Afrika. Sargon membuktikan kepada dunia bahwa satu orang bisa memimpin banyak suku dan bangsa yang berbeda di bawah satu aturan. Kisah hidup Sargon sangat menginspirasi sampai ribuan tahun kemudian. Kisah dia yang dibuang di sungai dan diangkat orang lain sangat mirip dengan kisah Nabi Musa dalam kitab suci. Di akhir hidupnya, Sargon harus menghadapi pemberontakan di mana-mana. Rakyat dan para penguasa lokal merasa tidak senang diperintah satu orang. Meski begitu, dia berhasil menaklukkan kembali mereka dan menjaga kerajaannya tetap utuh sampai akhir hayat. Setelah Sargon meninggal, kerajaannya bertahan beberapa generasi sampai akhirnya runtuh diserang bangsa Bukit. Kota Akkad yang
megah kini sudah hilang tak berbekas, tertimbun pasir gurun dan lokasinya pasti belum ditemukan sampai sekarang. Tapi nama dan gagasannya tidak pernah hilang. Sargon adalah pelopor, dia yang pertama kali membuktikan bahwa menyatukan bangsa itu mungkin. Itulah kisah luar biasa tentang Raja Sargon Agung, sang bayi dari sungai yang menjadi penguasa pertama umat manusia. Dari keranjang hanyut menjadi tukang kebun pelayan, hingga akhirnya menjadi raja segala bangsa. Kisahnya membuktikan bahwa latar belakang lahir tidak menentukan masa depan seseorang, dan ide besar bisa mengubah sejarah dunia selamanya.